Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Alda Risma Elfriani telah 17 tahun tenang di pembaringan terakhirnya. Namun segala kisah tentang pelantun tembang Aku Tak Biasa itu tak ikut terkubur bersama kepergian tragisnya. Masih terus dikenang hingga sekarang, Alda Risma adalah potret dari impian banyak orang merengkuh kesuksesan sebagai penyanyi saat masih berusia belasan tahun. Mencetak hits yang melambungkan namanya di belantika musik Indonesia, Alda Risma juga menjadi potret muram tentang perjalanan hidup yang relatif singkat, menyudahi cerita di dunia di tangan kekasihnya sendiri. Di penghujung tahun 2006 silam, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2006, kematian Alda Risma seketika menggemparkan publik. Kini, 17 tahun berselang, segala cerita tentang mendiang masih menyisakan rasa penasaran bagi banyak orang. Bukan semata tentang jejak kelam yang membuat sang penyanyi tutup usia, tapi juga segala peninggalan yang tak kalah menggemparkan publik di luar sana. Salah satunya hadir dari sebuah rumah terbengkalai di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari sejumlah video yang beredar di kanal maya, rumah ini digadang-gadang sebagai peninggalan Alda Risma. Rumah mewah itu tampak tak terawat. Begitu kotor dan penuh debu, rumah itu nyaris tertutupi rumput liar di bagian pekarangan. Mirisnya lagi, beberapa sudut rumah nyaris hancur karena termakan usia. Tapi apakah benar jika rumah tersebut adalah rumah milik Alda Risma atau keluarganya? Menelusuri jawabnya, tim Insert Investigasi mencoba mendatangi kediaman keluarga Alda Risma di Bogor sana. Misteri kematian dari almarhum Alda Risma masih menyisakan banyak teka-teki dan juga menjadi luka bagi sebagian orang. Dan saat ini saya bersama tim Insert Investigasi sudah berada di daerah Sukasari, tepatnya di Bogor. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang keluarga dari almarhum Alda Risma berada di daerah sini. Kita akan mencoba mencari tahu informasi lebih dalamnya dan kita akan telusuri bersama-sama dalam Insert Investigasi. Kisah dan misteri soal kematiannya turut pergi bersama pemakaman mendiang di TPU Blender Bogor, Jawa Barat 17 tahun silam. Sekarang, kondisi tempat peristirahatan terakhir Alda Risma masih sering diziarahi keluarga. Setidaknya sebulan atau 2 bulan sekali, mereka datang untuk berkirim doa. Ada pula orang yang bertugas membersihkan makam tersebut, tampak terawat dan bersih. Meski tak sedikit pula kisah aneh bertebaran di sekitar makam Alda Risma, tapi satu hal, bahwa doa keluarga serta para penggemarnya tak pernah hilang untuk mendiang. Saat ini saya bersama tim Insert Investigasi sudah berada di TPU Blender, tepatnya di daerah Bogor. Dan ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari almarhum Alda Risma. Kita akan melihat seperti apa kondisi pemakamannya saat ini dan juga akan berziarah ke sana. Terus mungkin Pak boleh dikasih tahu nggak sih Pak, kalau misalkan ke kuburan almarhum Alda Risma ini suka ada keluarganya nggak yang masih berkunjung untuk berziarah gitu? Ada. Ada. Sering atau emang ada tenggat waktunya gitu Pak? Kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, gimana ininya aja dia datangnya. Nggak tentu sih soalnya. Oke. Ini kan maksudnya udah lama ya Pak ya, dari 2006 sampai dengan sekarang, berarti pihak keluarga pun masih ada yang berkunjung? Masih ada yang berkunjung ya, masih ada. Alda Risma sangat singkat menikmati buah manis kesuksesannya. Tapi lagu Aku Tak Biasa abadi selamanya.
Setiap mendengar lagu ini, setiap itu pula para penggemar langsung teringat penyanyi berparas cantik satu ini. Bagi mereka yang dulu larut dengan suara merdu Alda Risma, memajang poster sang idola di kamar mereka sudah jadi hal biasa. Bahkan setelah 17 tahun berselang, salah satu penggemar masih terus menghidupkan nostalgia lewat lagu milik penyanyi kelahiran 23 November 1982 itu. Alda Risma dengan citra ramah menebar senyum indah di wajah, menjadi kesan yang tak pernah luntur dimakan zaman. Saya sering juga lihat keluarganya Mbak Alda Risma gitu. Jadi saya tuh kalau ke Mbak Alda Risma itu sosok gimana, sosoknya orangnya baik banget gitu ya. Kalau lagu-lagunya saya suka. Dulu saya waktu gadis banyak tuh lagu-lagu dia. Bahkan saya majang-majang poster-posternya. Lagu-lagunya enak didengar juga. Pokoknya bisa dihayati. Apalagi waktu saya punya pacar gitu ya, jadi lagu-lagu itu masuk gitu ya. Setiap dia lagu saya inget. Apa lagu apa yang paling terkenang sampai dengan sekarang? Yang Aku Tak Biasa tuh, yang lagu itu yang saya suka. Kalau di rumah saya suka lagu yang itu aja. Kenapa sampai membekas di hati dan jadi lagu terfavorit? Dulu saya punya mantan ya, lagunya suka itu, nggak bisa ngelupain gitu. Jadi setiap saya itu apa, lagu-lagu Alda Risma itu yang Aku Tak Biasa yang gitu. Jadi saya nggak bisa ngelupain dia gitu. Jejak hidup Alda Risma menyisakan tragedi di kamar 432. Di kamar salah satu hotel di kawasan Jakarta Timur inilah Alda Risma menghembuskan nafas terakhirnya. Kala itu, tubuh Alda Risma ditemukan sudah terbujur kaku dengan kondisi tubuh mengenaskan. Ada sekitar 20 bekas suntikan mengandung obat-obatan terlarang di bagian tangan hingga kakinya. Semula, Alda Risma diduga meninggal dunia karena overdosis. Tapi ketika kasus ini terus didalami, hadir kisah tragis yang mencengangkan. Alda Risma tentu tak pernah menyangka jika kehadirannya di hotel tersebut bersama sang kekasih, Ferry Surya Prakasa, justru membawanya bertemu takdir maut. Dari rekaman CCTV, Alda Risma hadir di hotel tersebut dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya bersama tim Insert Investigasi sudah berada di tempat kejadian perkara di mana Alda Risma menghembuskan nafas terakhir, yaitu di salah satu hotel di daerah Matraman. Dan kita akan mencari tahu seperti apa kisah Alda Risma dari masyarakat di sekitar sini. Tetap saksikan di Insert Investigasi. Dan ditemukan luka lebam dan terdapat luka bekas suntikan di tangan kanan, tangan kiri, di lengan, bahkan ada yang di kaki. Dalam perkembangannya, kasus kematian Alda Risma menjalar hingga ke pembunuhan berencana. Dalang yang disebut membuat Alda Risma hembuskan nafas terakhir tak lain adalah kekasihnya sendiri, seorang pengusaha yang kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tapi masa hukuman ini tak semua dijalani Ferry Surya. Di tahun 2011 lalu, ia dibebaskan dari kungkungan jeruji besi. Dan hingga kini, bagaimana sebenarnya Alda Risma meninggal dunia masih tertutup kabut misteri karena Ferry terus mengelak dari segala tuduhan. Setelah itu kita dikasih arahan lagi sama kasat kita, sama Kanit untuk penyelidikan lebih lanjut. Siapa temannya Alda terakhir pada saat itu? Setelah kita sudah ada anep terakhir sama kasat, sama Kanit, diketahuilah temannya si Alda ke situ namanya Ferry. Ferry itu adalah salah satu pengusaha. Begitu tragis, kepergian Alda Risma masih terus diceritakan banyak orang hingga sekarang. Kisahnya masih mengundang rasa penasaran. Tapi bagi orang-orang yang dulu bertumbuh bersama lagu-lagu Alda Risma, maka ada sembilu pilu yang tersisa. Betapa malang nasib penyanyi satu ini. Kaget saya, sedih banget. Ya Allah, kok sampai begini ya. Ya kita kan umur nggak tahu ya. Pokoknya sedih banget deh. Pokoknya yang saya kenang-kenangkan itu lagu-lagunya, terus terutama dia itu sosok yang apa sih, dari wajah itu lembut banget gitu ya, nggak kayak yang lain gitu ya. Mendengar kasus bahwa meninggalnya sangat tragis gitu ya Pak ya, karena overdosis dan lain-lain gitu. Gimana sih sebagai masyarakat melihat hal tersebut? Iya,
sayang sekali, dia kan orangnya cantik gitu kan, dengan meninggalnya dengan cara begitu gitu. Tuh. Kalau kan meninggalnya di tahun 2006, Bapak di sini 2008, selang 2 tahun aja ya Pak ya. Tapi waktu di tahun itu masih rame nggak sih Pak di sini diomongin gitu? Ya ada aja yang cerita-cerita begitu, ada gitu. Malah kan tayangan di TV-TV kan ada gitu, ada juga. Gitu. Malah di radio-radio juga ada. Meninggalkan kepergian Ada Risma 17 tahun silam yang masih dikenang hingga sekarang, beberapa waktu belakangan, para pedagang dan warga dibuat menjerit ketika harga beras terus melejit, mencapai angka jual tertinggi sepanjang sejarah. Seperti apa jerit para pedagang hingga keluh kesah warga yang harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli kebutuhan pokok satu ini? Simak penelusuran tim Insert Investigasi sesaat lagi.